Pertama, klien kami itu kan tidak pernah menyampaikan kepada penyidik dia diperas. Kita belum bisa bilang mereka takut atau khawatir, tapi kan setiap persidangan selalu ada strategi sidang yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Memang hukum acara itu ya mewajibkan kami untuk membuktikan karena kami penggugat. Sidang lanjutan perbuatan melawan hukum yang diajukan artis Nikita Mirzani terhadap seterunya, Dr. Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Minggu kemarin, sampai kini masih menuai banyak perhatian. Jalannya sidang sempat memanas, hujan interupsi dari kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan usai Dr. Oki Pratama hadir sebagai saksi dari pihak Nikita Mirzani. Kehadiran Dr. Oki sebagai saksi mendapat tanggapan keras dari kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, yang menganggap kehadiran Dr. Oki sebagai saksi tidak sesuai agenda persidangan. Dari protes keras itulah kuasa hukum Reza Gladys sebagai tergugat sempat meminta waktu pada hakim untuk mengambil berkas, namun tak urung datang kembali ke persidangan. Sontak saja ketidakhadiran tim hukum dari pihak tergugat mendapat tudingan miring dengan menuduhnya walkout dari persidangan. Lantas seperti apa klarifikasi kuasa hukum Reza Gladys dalam hal ini Julianus Sembiring usai dituding walkout dari persidangan? Pada minggu-minggu sebelumnya, di dalam persidangan, majelis hakim sudah menyampaikan bahwa pihak penggugat diberikan kesempatan 2 kali untuk menyampaikan atau menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya. Kemudian dengan azas evidence of law, hal itu disampaikan juga kepada kami dari tergugat 1 dan tergugat 2 bahwa kami juga mempunyai kesempatan yang sama, ya, equality before the law. Memang hukum acara itu ya mewajibkan kami untuk membuktikan karena kami penggugat. Sehingga atas dasar pertimbangan itu hakim yang mengadili perkaranya Nikita dan Mail ini mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan bukti. Sebenarnya itu clear, ya, clear. Kenapa? Karena sudah disepakatin di dalam persidangan. Tetapi ada permintaan dari tim kami, setelah kami menghadirkan saksi dari tergugat, kami meminta agar kami pulang terlebih dahulu untuk mengambil berkas. Ya, ketepatan saat itu saya ada di Jawa Barat, ya, ada di Pulau Jawa Barat, ada klien saya untuk kami bertemu. Dan berkas tentang soal ya, yang penting bagi kami adalah percakapan 13 November 2024 dan percakapan 3 November 2024. Itu ada di saya saat itu. Jadi tim kami meminta waktu sampai dengan paling lama jam 4 sore. Ya, kami tidak ada walk out. Kami meminta, ya, walaupun hak kami dikangkangi saat itu, hak kami diperkosa saat itu, dengan menghadirkan saksi dari penggugat tanpa adanya melalui agenda diikut, kami tetap menghormati. Ini pembuktian yang berimbang, gitu. Tapi kenapa kemudian ya dengan ketegasan majelis tadi itu mereka tidak datang, gitu. Ya, sampai kita tunggu sampai hampir jam 2 tadi. Kita belum bisa bilang mereka takut atau khawatir, tapi kan setiap persidangan selalu ada strategi sidang yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tentunya kita nggak bisa bilang mereka khawatir atau takut, tapi kita anggap ini sebagai strategi dalam persidangan. Entah maksudnya apa, yang tahu mereka. Mereka waktu maksudnya apa, yang tahu juga mereka. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi mereka khawatir atau takut. Kita nggak bisa menganalisis seperti itu. Kita masih beranggapan dalam posisi analisa bahwasannya sebenarnya mereka punya strategi. Kenapa mereka walkout? Yang tahu mereka bisa sampaikan ke majelis hakim. Kenapa mereka walkout? Kita sendiri nggak bisa tahu.
Usai menolak tuduhan walkout dari persidangan, Julianus Sembiring mengungkap adanya ketidakberesan saat Oki Pratama dihadirkan sebagai saksi dari pihak Nikita Mirzani. Julianus mencium adanya overmapping kewenangan yang sepertinya didiamkan begitu saja saat Oki Pratama duduk ruang persidangan sebagai saksi. Karena adanya kejanggalan itulah, Julianus dengan tegas mempertanyakan saksi Oki yang dianggap telah mengubah aturan padahal kapasitasnya hanya saksi. Lantas, kecurigaan-kecurigaan apa saja yang membuat Julianus Sembiring keberatan dengan kehadiran Oki Pratama sebagai saksi yang didatangkan Nikita Mirzani dalam sidang kemarin? Pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Ya, tetapi kan permintaan kami yang kami sebelumnya tanpa persiapan agar dimulai persidangan yang 4 tidak diindahkan. Ya artinya ada kesewenang-wenangan di situ. Ya, kami hadir juga kembali, tetapi sekitar jam 14 lewatan lah, atau jam 14.30 lah kami hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi situ sudah selesai. Ya, itu pertanyaan yang luar biasa bagi kami ya. Kenapa kemudian ya saksi ini ya Oki Pratama ya saksi penggugat bisa merubah tentang Undang-Undang 18 tahun 2003, bisa merubah Undang-Undang 48 tahun 2009. Ya sepertinya itu kan bukan persidangan, itu kan sepertinya kehadiran Oki Pratama ini seperti prolegnas ya. Prolegnas ini untuk merubah undang-undang itu dari DPR RI. Jadi menurut kami itu kan itu seperti rapat paripurna di DPR RI. Ya kehadiran saksi penggugat ini bisa merubah konstitusi. Ya jadi pada prinsipnya kami melihat ada overlapping kewenangan di situ. Ya. Pertama, tidak mengindahkan apa yang menjadi agenda sidang persidangan sebelumnya. Yang kedua, kehadiran Oki Pratama adalah merubah konstitusi. Yang ketiga adalah merampas dan memperkosa hak kami sebagai kuasa hukum tergugat. Ya itu, ya. Jadi pernyataan dari Oki Pratama adalah memperkuat dugaan kami tadi bahwa kehadiran Oki Pratama itu memang benar majelis hakim tidak keberatan. Artinya kehadiran dia adalah merubah konstitusi, merubah undang-undang seperti itu. Dan kemudian sampai dengan jam 13 WIB kami masih melihat di ikon tidak ada perubahan agenda persidangan. Ya, jadi kayaknya ya dugaan saya ya, ini saya diintip-intip ini kapan datang apa enggaknya gitu. Ya ini dugaan saya itu. Ya karena kan saya lebih menguasai peristiwanya tentang percakapan 13 November. Ya artinya kalau kemudian Oki Pratama menyatakan bahwa majelis hakim tidak keberatan, iya memang kita lihat sendiri majelis hakim tidak keberatan. Itu yang saya katakan tadi, kehadiran Oki Pratama telah merubah konstitusi. Ya. Kemudian kalau berbicara soal bahwa agenda sudah ada dalam ikut jam 13 WIB, kami masih lihat di ikut. Tidak ada agenda tentang penambahan saksi. Lagian bagaimana mungkin ada agenda penambahan saksi sementara saksi sebelumnya nggak dihadirkan? Ini kan semakin ngawur dia, jurus walang kadungnya makin kelihatan itu. Kalau dikatakan agenda penambahan saksi berarti sebelumnya ada saksi. Masing-masing boleh menolak tuh. Kalau pihak lainnya tidak menjalankan waktu sidang dan jadwal sidang yang sudah disepakati. Jadi misalnya penggugat diberikan kesempatan memberikan saksi-saksinya di jadwal sidang, misalnya sidang pertama, kedua, ketiga. Sudah dikasih waktu sampai 3 kali sidang, nggak ada saksi yang muncul. Tiba-tiba kemudian si tergugat ini punya jadwal sendiri kan, tergugat membawakan saksi-saksinya di jadwalnya dia kan, tiba-tiba pihak penggugat, oh nanti di jadwalnya si pihak tergugat kami sampaikan saksi kami. Nah itu bisa ditolak oleh si pihak tergugat, pengantarnya bisa menolak dan hakim pun menolak. Sidang perbuatan melawan hukum yang diajukan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
mengungkap fakta baru mengenai dugaan intimidasi yang dialami Reza Gladys saat Oki Pratama membagikan percakapannya dengan Reza Gladys. Dari percakapan itu terungkap Dr. Oki sengaja mengarahkan Nikita agar bertemu Reza Gladys terkait perjanjian produk kecantikan. Sebagai kuasa hukum, Julianus Sembiring membantah semua narasi-narasi yang sempat diutarakan Nikita terkait Reza Gladys mengenai adanya perjanjian dengan nilai uang yang fantastis. Lantas, seperti apa cerita di balik percakapan antara Reza Gladys dengan Dr. Oki Pratama yang mengundang Nikita Mirzani hingga berujung polemik hingga sampai hari ini? Jadi sebenarnya kan penggugat ini sudah menyajikan alat bukti, namanya dibuat mereka P6, ya, disebutkan P6. Ya, alat bukti P6 itu adalah percakapan antara Dr. Reza dengan Oki Pratama. Itu di mulai tanggal September, saya kurang tahu itu. September berapa gitu, sampai dengan November, ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat percakapan mulai September itu hanya judulnya kangen. Ini soal pertemanan. Kalau soal Oktober, Oki di mana? Dan seterusnya begitu. Nah, kemudian di tanggal 13 November, kalau mau jujur, itu harus di-compare. Ya, harus mau di-compare dengan percakapan Oki Pratama dengan Nikita Mirzani dengan waktu yang bersamaan. Kalau mau jujur. Dan itu ada di putusan 362, Pitsus, dan kemudian putusan 255, Pengadilan Tinggi DKI. Ada itu percakapan-percakapan itu. Artinya bahwa apa yang disampaikan saat itu adalah, menurut saya itu jurus walang kadung. Yang sebenarnya adalah Dr. Reza itu hanya menghubungi Oki Pratama sebatas pertemanan. Yang kemudian ada percakapan antara Dr. Reza, kalau nggak salah 1958 dan seterusnya, itu di screenshot oleh Oki Pratama dan dikirim kepada Nikita Mirzani. Lalu kemudian terhadap percakapan antara Nikita Mirzani dan Oki Pratama di waktu yang bersamaan dengan klien kami Dr. Reza, lalu di situ ada kesepakatan, ya, antara Oki Pratama dengan Nikita Mirzani untuk kemudian mengarahkan agar klien kami itu sepertinya ketakutan, ya, terhadap isu dari Isa Jega. Lalu ada kalimat-kalimat berikutnya di jam berapa saya lupa, 20 sekian, yang mengatakan Oki Pratama, iya teteh harus ketemu. Seperti itu. Lalu kemudian di bawahnya klien kami mengatakan dengan tegas, nah, saya sebenarnya mau ketemu kamu untuk bicara produk. Ya, tapi kalau begitu ya udah, kita harus lurusin gitu. Maksudnya klien kami mau ngelurusin itu soal narasi yang dibangun oleh Nikita dengan Oki tentang Isa Jega itu dekat dengan klien kami, bukan masalah review produk. Reza Gladys pun juga tidak ada menceritakan ke saya tahunya itu di akhir November ketika mereka sudah terjadi kerjasama. Nikita Mirzani itu cerita ke sayanya sudah deal-dealan seharga 4M. Yang saya tahu setelah itu Nikita Mirzani itu tidak melakukan apa yang disuruh Reza Gladys untuk ikut-ikutan tentang review dokter detektif. Terus juga Nikita Mirzani akan mereview setelah produknya diperbaiki dulu menurut kesepakatan mereka, ya, seperti itu. Laporan pidana yang diajukan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani seperti diketahui, sukses menyeret artis kontroversial itu mendekam dalam tahanan usai dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman hingga 6 tahun penjara serta denda senilai 1 miliar. Dari laporan itulah Nikita mengaku mengalami kerugian yang tidak sedikit. Dari situlah Nikita tidak lelah melakukan perlawanan hukum terhadap Reza Gladys. Menanggapi pernyataan Nikita yang mengaku mengalami kerugian besar, apa tanggapan Julianus Sembiring sebagai kuasa hukum Reza Gladys? Pasti kita pengen Bukan ekspresinya. mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Saya nggak mau masuk dalam ranah wilayah nominal ya, tapi begini, kalau merasa bahwa dengan dikurung, ya, di penjara itu adalah merupakan satu bentuk kerugian karena tidak bisa melakukan kegiatannya sebagai public figure atau dan sebagainya, ya udah, jawabannya saat itu jangan meras. Pertama, klien kami itu kan tidak pernah menyampaikan kepada penyidik dia diperas atau diapain gitu, nggak ada.
Tetapi yang pasti klien kami ya berdasarkan KUHP yang lama 108 KUHP menyampaikan bahwa ada perbuatan seseorang yang merugikan dirinya, yang kemudian penyidik saat itu mempersangkakan Nikita Mirzani masih tersangka ya saat itu ya dengan pasal 368 nggak salah, kemudian 27B Undang-Undang ITE. Nah, lalu lanjut dan seterusnya dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 362 dalam pertimbangan majelis hakim, saya lupa itu halaman berapa, kok itu adalah merupakan tindakan pemerasan. Ya kalau kemudian dipertanyakan kepada kami kenapa seperti itu, ya tanya penyidik sama jaksa dan hakim dong, jangan tanya kami kan. Dokter Reza nggak pernah menuduh Nikita itu meras dirinya, tapi dia menyampaikan kepada aparat penegak hukum peristiwanya seperti ini, dan kemudian penegak hukum berdasarkan alat bukti, unsur-unsurnya, peristiwa hukumnya, fakta hukumnya, yang menyimpulkan dalam amar putusannya dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim adalah pemerasan. Nasib baik belum sepenuhnya berpihak pada Dr. Oki Pratama. Bagaimana tidak, selain mendapat ancaman teror, Dr. Oki juga dituding menggunakan jasa buzzer-buzzer sebagai pendulang suara di media sosial terkait kasus-kasus yang dihadapinya. Dituding menggunakan jasa buzzer, kuasa hukum Oki Pratama akhirnya buka suara. Lantas seperti apa tanggapan Ahmad Ramzi mengenai tuduhan penggunaan buzzer pada kliennya? Makanya saya juga bingung, kasus yang terlalu lama ini kasus yang mana gitu. Saya juga bingung. Yang saya ketahui case-nya kan adalah pertama case-nya Nikita Mirzani, ya kan? Itu udah selesai, bahkan sudah beringkrah seperti itu. Tapi kan masih ada melakukan upaya hukum lainnya, yaitu menggunakan haknya secara keperdataan dan bisa melakukan upaya hukum luar biasa. Itu tidak bisa disatukan dengan saudara Oki, saya pikir, klien saya. Tetapi saya nggak tahu kenapa sih orang selalu mau mengaitkan semua permasalahan dengan Dr. Oki gitu. Apakah itu menjadi lebih seksi atau seperti apa, saya nggak ngerti juga. Apa motivasinya, nggak ngerti. Dr. Oki pun saat ini hanya membuat laporan polisi terkait yang karangan bunga. Kita tidak pernah loh, saya bahkan ketika Dr. Oki diserang sedemikian rupa secara medsos, nggak pernah kita bikin laporan polisi itu mengenai hal itu. Tapi kalau misalnya perbuatan itu adalah sikap yang nyata, ya ini kan teror ini kan sikap nyata, dibentuk kiriman yang luar biasa ke 4 titik dengan sejumlah karangan bunga yang begitu masif, lebih dari 20, sehingga saya menilai patut, karena saya sebagai retainer lawyer dari Klinik Bening, sehingga usaha klien saya menjadi terganggu kalau misalnya ada orang-orang yang tak dikenal berupaya untuk mengganggu kegiatan bisnis atau usaha Dr. Oki, baik usahanya maupun di kediamannya. Itu menurut saya dugaan atau prasangka yang tidak tepat ya. Jadi Dr. Oki sejauh ini tidak pernah ada berkaitan dengan buzzer-buzzer. Itu yang selalu dilontarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Bahwa Dr. Oki, kalian bisa lihat sendiri kehidupannya di media sosial, tidak pernah membahas tentang suatu permasalahan terkait huru-hara ini. Kalian bisa lihat, cek setahun terakhir ini nggak ada itu. Tetapi selalu Dr. Oki dikait-kaitkan dengan buzzer. Jadi menurut saya itu tudingan yang sangat tidak beralasan dan fitnah yang kejam menurut saya. Iya, Dr. Oki santai aja, selalu menyikapinya dengan santai. Tapi kan orang seolah-olah dipanggil Dr. Oki sebagai dalang apa segala macam, mana? Sampai sejauh ini nggak ada itu mengenai case-case yang buzzer apa segala macam dikaitkan Dr. Oki. Kita nggak tahu bilang, Bang udah dipanggil belum ini segala macam, yang mana sih? Makanya saya bilang yang mana? Yang mana dipanggil, yang mana? Untuk case yang mana yang dipanggil? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like,
subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.